Berbicara lukisan, maka tidak ada habisnya. Kenapa? Karena dari materi untuk melukis aneka ragam. Berbicara gayanya ada banyak. Misalnya kalau di Indonesia yang legendaris, misalnya Avandi dengan super ekspresif, ada Basuki Abdullah dengan realistis ekspresionis, ada Sujoyono yang naturalis. Di dunia internasional ada Pablo Picasso, dan setiap individu melukis dengan gaya yang berbeda-beda. Tapi kali ini saya ingin menyarankan Anda untuk melukis, atau saya mau bahas melukis sebagai hobi. Berbicara mengenai hobi, saya percaya Anda juga punya talenta bakat dan lakukan sebagai hobi. Apa itu hobi? Dilakukan untuk kesenangan. Jadi misalnya Anda punya bakat atau talenta musik, menjahit, piara hewan, piara tanaman, maka lakukanlah sebagai hobi. Karena hobi ini bisa menjadi ekspresi perasaan. Misalnya kalau saya dengan melukis, saya mengekspresikan perasaan saya melalui kuas, ya, warna dalam lukisan. Itu semuanya adalah ekspresi perasaan, terapi bagi kesehatan jiwa. Memang banyak orang yang berawal dari hobi, mendapat kesenangan, lalu akhirnya mendapat penghasilan yang cukup besar. Nah, saran saya, ketika sudah menjadi sumber penghasilan, lakukanlah bukan sebagai pekerjaan, tapi tetap sebagai hobi, supaya jiwa Anda menjadi sehat. Nah, saya sendiri berbicara soal melukis, maka waktu kecil saya melukis karena hobi, karena bakat talenta yang saya dapatkan dari ayah saya. Lalu SMA dan kuliah saya melukis bukan hobi lagi, karena saya orang miskin. Untuk mendapatkan tambahan biaya sekolah, saya melukis sebagai pekerjaan untuk mencari uang. Lalu tahun 87 saya lulus kuliah dan saya punya pekerjaan, saya punya duit, saya tidak melukis lagi sampai tahun 2010. Sudah sejak tahun 1987, jadi 23 tahun saya tidak melukis. Tapi karena pengen rumahnya dipajang lukisan buatan sendiri, lalu saya mulai melukis 6 bulan lalu. Hasilnya, nah, semua yang Anda lihat nanti itu lukisan saya. Menurut istri dan anak saya sih, lukisan saya bagus. Jadi setelah 23 tahun tidak melukis, ternyata saya masih bisa melukis. Nah, coba sekarang renungkan. Bakat apa yang Anda miliki? Waktu dulu misalnya playgroup TK, SD, SMP, Anda punya bakat berbicara, Anda seorang yang berani tampil, menyanyi depan kelas. Lalu sekarang Anda seorang yang pendiam, pemalu, sehingga dengan demikian Anda kesulitan membangun relasi dan jaringan dan kurang kesuksesannya. Sekali lagi saya mau katakan, bakat Anda tidak hilang, hanya terpendam. Nah, sejak kapan mulai terpendam? Kenapa jadi pemalu dan pendiam? Mungkin loh ya, sejak SMA, waktu jerawat mulai muncul, atau waktu patah cinta, lalu Anda menjadi pendiam. Ada juga kesibukan, atau seperti saya 23 tahun ya, karena punya kesibukan tersendiri lalu nggak melukis lagi. Saya mengenal seorang wanita yang punya bakat masak luar biasa, lalu karena suaminya punya usaha yang besar, dia sebagai ibu yang tidak perlu masak lagi, maka bakatnya terpendam bertahun-tahun. Suaminya bangkrut, lalu ibunya mulai masak lagi, padahal sudah puluhan tahun nggak dilakukan. Tapi karena hobi itu melekat, tidak hilang, hanya terpendam. Dia mencoba masak lagi, lalu buka usaha restoran. Hari ini franchise-nya sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia, puluhan cabang, dan menjadi miliarder, kaya raya, sukses karena bakat yang dijalankan kembali. Seandainya tidak sebagai income, maka sebagai hobi, sebagai terapi jiwa untuk kesehatan jiwa kita. Salam dahsyat, luar biasa.